nggak harus juga sih, tapi bisa lihat nggak yang kakak tampilin presentasi? Bisa. Oke, kakak mulai aja lah. Nah, selamat pagi semua. Eh, Semoga semuanya sehat-sehat aja di rumah. Nah, kali ini kakak akan mengajar matematika. Nah, materi yang akan kakak jelaskan itu pengerjaan operasi hitungan campuran bilangan cacah. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kemarin ibu ada apa itu titip pesan ke kakak supaya akan menjelaskan tugas kalian yang ini. Kalian ada mengerjakan tugas yang ini kan? Minggu kemarin. Ada, Kak. Nah, pada hari ini kakak akan menjelaskan sebagian saja, tapi jawabannya akan kakak kirim nanti di grup. Nah, di sini kakak akan menjelaskan nomor 1 sampai cukup sampai nomor 3 aja lah. Nah, di sini kakak sudah menjawabnya. Nah, ini soal pertama ya, 150 dikurang 100 dibagi min 2. Nah, pertama-tama untuk mengerjakannya itu kita perhatikan tandanya dulu. Kakak zoom dulu. Nah, di sini ada tanda kurang, pengurangan, dan pembagian. Nah, seperti tahu aturan kan? Aturan operasi bilangan campuran. Nah, yang pertama itu kerjakan dalam kurung, setelahnya kerjakan kali dan bagi, lalu setelahnya kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada pengurangan dan pembagian. Nah, pembagian pangkatnya lebih tinggi daripada yang pengurangan. Jadi, kita kerjakan yang pembagian dulu. Nah, bikin dalam kurung 100. Nah, di sini 100 dibagi min 2 ya. Bikin dalam kurung dulu 100 dibagi min 2. Nah, 100 dibagi min 2 itu hasilnya minus 50. Nah, di sini 150 dikurang minus 50. Nah, seperti yang kita tahu kalau negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Maka jawabannya adalah 150 ditambah 50 hasilnya 200. Jadi jawaban untuk yang nomor 1 adalah 200. Nah, begitu juga untuk nomor 2. Perhatikan tandanya. Ingat, perhatikan tanda. Di sini ada negatif 25 dikali negatif 24 ditambah dengan negatif 35. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, perkalian itu lebih tinggi dari perkalian dan pembagian itu pangkatnya lebih tinggi daripada yang penjumlahan dan pengurangan. Jadi dia dikerjakan lebih dahulu. Jadi supaya mudahnya kita bikin dalam kurung minus 25 dikali minus 4 ditambah, kan ini tambah, negatif 35. Nah, negatif bertemu negatif hasilnya positif. 25 minus 25 dikali minus 4 hasilnya adalah 100. Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Nah, di sini kita perhatikan tandanya lagi. Negatif ketemu positif hasilnya negatif. Jadi 100 dikurang 35. Hasilnya adalah 65. Nah, seperti itu. Untuk nomor 3 itu adalah negatif 124 dikali 500 dibagi dalam kurung 500 dibagi 50. Nah, pertama-tama kita bikinkan dalam kurung negatif 124 dikali, di sini kakak langsung bikinkan 100 ya. Nah, ingat tadi yang pertama itu yang dikerjakan itu yang dalam kurung. Kalau ada dalam kurung gini artinya dia dikerjakan pertama kali. Ada yang masuk. Nah, kakak lanjutkannya tadi sampai di sini 50 dibagi 50. Dia dalam kurung kan di sini dari soalnya.
maka dia dikerjakan terlebih dahulu karena dia pangkatnya lebih tinggi. Jadi 500 dibagi 50 itu sebenarnya hasilnya 10. Oh, kakak salah di sini. Hasilnya 10. 10. Nanti kakak koreksi, hasilnya 10. Jadi 10 dikali minus 124, hasilnya adalah, harusnya di sini adalah 1240, bukan 12 minus 1240, bukan 200, bukan 12.400. Nolnya kelebihan kakak. Nah, dari yang kakak jelaskan, ada yang ditanyakan untuk tugas yang minggu kemarin? Halo? Ya, halo Kak. Ada yang ditanyakan nggak dari ini? Aku nggak ada. Enggak, Kak. Oh, nggak ada. Bentar lu Kak, aku ngelihat jawaban punya aku Kak. Oh ya, ini salah ya, ini kelebihan nolnya. Harusnya dia 1240. Bukannya 12, harusnya dia minus 1240, bukan yang apa itu? Bukan yang 12.400. Kakak kelebihan. Pasti nomor 5 tuh min 150 Kak. Nah, Benar. Nah, benar. Berarti kalau udah nomor, kalau bisa. nomor 6 tuh 1750. 1750 dia dikurang 1000 lagi. Oh, dikurang 1000 lagi. Kan ini ada perkalian. Nah, lihat nggak Iya, perkalian? Nah, kan tadi kakak bilang perkalian itu lebih tinggi pangkatnya daripada yang pengurangan. Kan ini ada pengurangan juga. Jadi, iya. bikinkan dalam kurung dulu. Supaya kita tahu ini kerjakan terlebih dahulu gitu. Nah, negatif 125 dikali negatif 8. Hasilnya positif kan? 125 dikali 8 itu hasilnya 1000. Iya, Nah, Kak. 1750. Nah, ini loh 1750 tetap dikurang 1000, hasilnya 750. Nah, ini bisa dilihat. Nanti kakak kirim juga kok. Ini nanti kakak mana yang satu tadi? Nah, yang Iya, ini Kak. mana tadi? Yang ini nanti kakak hapus nolnya. Dari 20 soal ini ada yang dirasa sulit nggak? Yang Enggak ada. paling, oh nggak ada. Kalau gitu kakak lanjutkan ke apa itu? Uh, Pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah ini dari 0, 1 sampai dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya tidak ada negatif. Nah, kakak lanjutkan. Nah, operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Nah, dalam operasi hitung campuran, pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, di sini terdapat lebih dari satu operasi hitung. Maksudnya itu terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Artinya nggak cuma satu jenis. Nah, ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, di sini kakak ada buat aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, yang pertama itu operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ingat kalau ada tanda kurung, misalnya kayak bentar. Nah, kayak gini tadi kan, kalau ada tanda kurung, kerjakan yang ada di dalam tanda kurung dulu. Nah, ini minus 115 ditambah
45. Jadinya negatif 70. Kerjakan yang dalam tanda kurung dulu. Nah, selanjutnya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, perhatikan tanda-tanda dalam soal tersebut terlebih dahulu. Misalnya ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, pasti perkalian dikerjakan terlebih dahulu kalau tidak ada tanda kurungnya. Tapi kalau ada tanda kurungnya, yang di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, berikutnya aturan yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari yang paling kiri. Nah, pertama-tama itu kita kerjakan yang paling kiri dulu. Kalau ada dua perkalian, kerjakan yang dari kiri dulu. Nah, yang keempat adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Bentar, ketutup. Ini ya, ketutup. Operasi, ya, kakak ingat yang ini. Maaf ya oleh ketutup oleh kakak rekam layar. Nah, yang ini itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada temanmu yang masuk. Bentar. Nah, kakak lanjutkan. Yang keempat itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Dikerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, kalau semuanya adalah penjumlahan dan pengurangan, kerjakan dari yang kiri terlebih dahulu. Nah, supaya enak, langsung saja ke kakak kasih lihat contoh soal. Misalnya ini nomor 1. 100, karena ini bilangan cacah, jadi nggak ada negatifnya ya. Jadi di sini semuanya nilai positif. Itu mudahnya daripada soal yang ibu kasih minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan bilangan bulat. Jadi itu dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 seterusnya. Dari 0 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi dia nggak ada negatif. Nah, ini soalnya kakak ada 100 ditambah 2400 dibagi 120. Nah, di sini ada clue yang sudah kakak buatkan. Dalam soal terdapat operasi positif atau penjumlahan dan pembagian. Nah, perhatikan di sini ada penjumlahan dan di sini ada pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian, ingat aturan yang tadi, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi kedudukannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi operasi pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi pertama-tama itu kita 2400 dibagi 120. Nah, kita bikinkan dalam kurungnya seperti ini. Jadinya hasilnya adalah 2400 itu dibagi 120 itu hasilnya 20. Jadi tinggal 100 ditambah dengan 20. Jadi hasil akhirnya adalah 120. Nah, kakak lanjutkan lagi. Untuk yang berikutnya, soal yang nomor 2. Di sini ada 250. Ini bukan 2250 ya, tapi ini nomor 2 maksudnya. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1500 dibagi 30. Nah, kakak kasih clue-nya.
Dalam soal terdapat operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, dan tanda kurung. Operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian perkalian, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kerjakan 1500 dibagi 30, baru perkalian, setelahnya baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini. Jadi 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang dalam kurung 1500 dibagi 30. Nah, ini hasilnya kita kerjakannya 1500 dibagi 30 itu hasilnya 50. Nah, setelah dapat seperti ini, kita perhatikan ada tanda negatif, positif, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, kita tahu perkalian itu pangkatnya lebih tinggi, jadi kita bikinkan dalam kurung 40 dan 150-nya. Tanda kurung 40 dikali 150, hasilnya adalah ini turun, 250 turun, ini negatif 50 turun, jadi 40 dikali 150 itu 6000. Nah, jadi 250 ditambah 6000 dikurang 50, ini dikurang 50, 50, hasilnya adalah 6200. Itu. Nah, cukup 3 soal saja yang kakak jelaskan. Ada apa? Ada pertanyaan? Halo? Sampai di situ tadi ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau gitu kakak lanjutkan ke penjelasan soal yang terakhir. Nah, kalau gini, soalnya adalah 1500 dikurang 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Nah, cara mengerjakannya gimana? Diselesaikan yang mananya terlebih dahulu. Coba. Sebutkan aja. Kita kerjakan bersama-sama. Misalnya kerjakan Yang kali, mana dulu? Pak, yang kali. Yang kali dulu. Yang kali sama yang bagi. Nah, ini clue yang kakak buat. Dalam soal terdapat operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Operasi hitung, pembagian, dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasilnya, pengurangan dan penjumlahan dikerjakan urut dari kiri. Nah, gini. Kita bikin tanda kurung dulu. Kayak yang tadi ya. Penjumlahan. Perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Di sini karena 400 dibagi 50 itu paling kiri, jadi kakak selesaikan ini dulu. Jadi kakak bikin dalam kurung 400 dibagi 50 itu hasilnya 8. Nah, karena di depannya negatif, jadi negatif 8. 1500-nya langsung ke sini. Nah, di sini harusnya kakak bikin dalam kurung juga, tapi kakak lupa. Jadi kalau bisa adik-adik bikin dalam kurung supaya ingat ini dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi 200 dikali 5 itu hasilnya 1000. Jadi selanjutnya tinggal kita pengurangan dan penjumlahan seperti biasa. Jadi 1500 dikurang 8 ditambah 1000. Jadi 1500 dikurang 8 itu hasilnya adalah 1492 ditambah 1000, hasilnya adalah 2492. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang bingung nggak dari penjelasan kakak? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada.
Kalau nggak ada, kakak kasih tugas. Ini nanti kalian bisa buka PowerPoint lewat HP kan? Bisa nggak apa itu? Kalau kakak kirim file presentasinya tadi, kalian buka lewat HP. Halo? Halo. Nah, misalnya kalian nggak bisa gitu, nanti kakak foto aja PPT-nya ini tadi. Nanti kakak kirimkan di grup supaya kalian dapat. Iya kak, iya kak. Aha. Jadi nanti kakak ubah ke foto aja lah. Kalian ada fotokopi buku yang ini nggak? Nggak ada, Kak. Oh, Nggak nggak ada. Nggak ada kak. Oh iya, Nggak nggak ada. ada, Kak. Nanti untuk tugasnya cukup 10 soal, kurang lebih kayak yang kakak jelaskan tadi. Nanti kakak fotokan saja tugasnya. Nah, untuk